Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo. Saya berbahagia sekali pagi-pagi hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya lagi menemui seorang advokat muda dinamis, Mas Krisna Harimurti SH.MH. Saya sengaja terus mencari Mas Krisna ini karena saya ingin terus mengeksplorasi dunia penegakan hukum kita. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat pagi Pak, sehat selalu. Mas Krisna, ya, Mas Krisna, ini saya sengaja pagi-pagi juga datang ke kantor Anda. Saya terus terang ingin komentar Anda situasi belakangan ini, terutama beberapa tahun belakangan ini. Saya melihat ada banyak pra-peradilan yang diajukan oleh masyarakat pada Polda, terutama Polda DIY ya, karena kita anunya kan di Jogja ini. Tapi meskipun juga di tingkat nasional pun kasus pra-peradilan juga banyak merebak beberapa tahun belakangan ini. Untuk contoh kasusnya saya ingin yang di Jogja ini. Ini sebetulnya menurut Anda fenomena apa ini, Mas? Baik, terima kasih Pak. Fenomena apa? Ya. Karena banyaknya permohonan pra-peradilan. Ya. Tentu fenomena ini kan karena ada hak yang diatur oleh undang-undang itu sudah sering dibicarakan Pak ya. Ya. Tapi karena hak itulah yang untuk melindungi asasi dari para tersangka atau orang-orang yang ditetapkan tersangka. Ya. Sehingga perlu menguji, kata perlu menguji dengan cara mengajukan permohonan pra-peradilan itu bukan hanya sebatas melindungi asasi manusia saja, tidak. Tetapi jauh daripada itu tentu untuk menguji. Sama halnya kayak kita itu diuji oleh suatu lembaga pendidikan supaya untuk naik kelas kan begitu. Ya. Artinya menguji itu tentang sah tidaknya. Karena objek pra-peradilan kan ada macam-macam Pak ya. Ya. Nah, gradasi hukum itu perlu. Ada namanya check and balances. Ya. Belum tentu benar juga loh Pak. Ya, betul. Dalam proses penetapan tersangka misalnya objeknya itu. Ya. Maka perlu diuji kan begitu. Ya. Berarti pengujian suatu penetapan tersangka itu adalah menjadi hak subjektif yang mendasar bahwa dari proses penegakan hukum itu harus seimbang. Ya. Kata seimbang ini kan mewakili banyak hal dan banyak kepentingan kan begitu. Ya. Tentu muaranya tadi ada gradasi hukum yang timbul di masyarakat sehingga masyarakat itu melakukan suatu upaya, kalau bisa disingkatkan kata bahwa ada presiden. Ya. Presiden itu apa ya? Ada check and balances, berarti harus ada keseimbangan. Kan terbukti kan ada beberapa juga yang dikabulkan, banyak juga yang tidak dikabulkan. Artinya perlu untuk menguji supaya itu jelas keberadaannya, potensinya seperti apa. Nah, kalau begitu, apakah itu tepat? Ya tepat. Karena itu selain hak adalah upaya itu untuk menegaskan hak asasi tadi dan supaya hukum kita itu tegak lurus Pak. Ya. Kalau bahasa di sehari harus kita merah putih katanya. Ya. On the track. Ya. Kalau Pak Argo bilang ya harus lurus, jangan ke kanan dan jangan ke kiri kan. Ya, ya. Itu Pak. Tidak karaoke ya, Pak. Nah itu Pak. Lurus Pak. Ya. Hal lain kalau kaitannya dengan misalnya institusi kepolisian, karena belakangan ini kan institusi kepolisian kan juga tentang reformasi kepolisian kan juga digaung-gaungkan gitu loh. Itu ada kaitannya nggak menurut Anda itu? Ya, hubungan secara langsung tentu itu kan karena beda konsep Pak ya. Tapi reformasi itu kan sebenarnya dari dalam. Tetapi setidaknya perlu menjadi catatan loh Pak. Ya. Bagi yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo kemarin, fenomena ini tuh penting. Ternyata masih banyak. Ada masyarakat itu yang perlu menegaskan haknya. Ya. Mungkin sebagian banyak masyarakat juga yang percaya, ada juga yang kurang percaya Pak. Ya. Atau distrust begitu. Tapi setidak-tidaknya kita tidak boleh alergi dengan yang namanya kritikan yang sifatnya membangun. Ya. Kalau sepanjang itu kritiknya caranya membangun, tidak keluar dari konsep hukum, saya pikir sah saja Pak. Tetapi kalau cara mengkritiknya itu dengan cara yang maaf ya frontal, tidak ada dasarnya,
lebih ke pribadinya dan Waton Suloyo itu ya, Nah, orang Jawa ya. itu kurang tepat juga. Ya. Jadi cara mengkritik atau cara memberikan istilahnya check and balances ya tepat dengan caranya begitu tadi, Ya. Pak. Karena distrust itu kan jelas kaitannya kan dengan degradasi kepercayaan ya. Artinya ada semacam pengurangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian misalnya. Saya pikir masyarakat kita cerdas. Untuk menegaskan itu kan bisa dilihat jumlah fluktuatif seperti Pak Argo bilang mengambil sampling data tadi ya. Ya. Kalau secara pribadi itu harus butuh penelitian apakah betul seperti tadi, tapi minimal dari angka itu bisa dilihat. Ya. Sehingga kita ketika memformulasikan sesuatu kalimat, apakah ini terjadi fenomena ini adalah distrust ya. Parameternya tidak hanya itu saja, Pak. Tentu banyak hal, tapi minimal karena banyaknya lahirnya itu tadi, selain adalah itu upaya atau hak yang dilindungi oleh undang-undang, yang kedua cara untuk melakukan satu keseimbangan itu dengan cara seperti itu sudah tepat daripada kita hanya bersuara dengan cara di luar proses hukum, itu juga tidak ada manfaatnya kan begitu. Iya, iya. Jadi itu lebih baik begitu supaya untuk menguji sah tidaknya yang dilakukan oleh penegak hukum kan begitu. Ya. Terakhir Mas, Siap. harapan Anda sebagai, boleh saya katakan sebagai seorang expert tentang pra-peradilan ya, karena S2 Anda kan tentang pra-peradilan gitu. Ya. Harapan Anda seperti apa dengan situasi seperti itu? Saya pikir begini Pak, saya selalu mengatakan sederhana Pak, aturannya mau dibuat sebagus apapun, itu ya Pak, Ya. kata kuncinya. Tapi kalau yang menegakkan aturan itu tidak menjalankan dengan integritas, nggak ada artinya Pak. Tetapi kalau aturannya itu tidak sesuai atau istilahnya kurang mengakomodir, tetapi kalau penegak hukumnya itu mempunyai integritas yang tinggi, saya yakin itu lebih baik begitu. Kesimpulannya lebih baik penegak hukumnya itu yang berintegritas, walaupun hukumnya tidak memadai. Memadai hukumnya tetapi penegak hukumnya itu tidak bisa menjalankan, sama saja. Begitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Krisna. Ya. Nanti lain kali saya akan ada lagi ke ruang Anda. Matur nuwun Mas. Pak Argo sama-sama. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomonugro undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomonugro terus beritakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.